Salam semuanya, di sini bersama Pak Widi. Pak Widi akan menerangkan tentang trigonometri kelas 10 bagian 22 yang berjudul menentukan persamaan pergeseran grafik Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan Y sama dengan tangen X. Oke, kita langsung ke dalam contoh soal. Nah, diberikan grafik trigonometri di bawah ini. Oke. Dan kita mengetahui bahwa titik puncaknya adalah P 5pi per 12,3 dan Q 17pi per 12,3. Nah, pada pembahasan sebelumnya telah diberikan bahwa grafik fungsi trigonometri sin X, pergeseran dari sin X dan cos X mempunyai persamaan Y sama dengan A kali sin B dalam kurung X min C kurung tambah D. Nah, ingat bahwa di sini A merupakan amplitudo, kemudian B di sini merupakan konstanta real, ya nanti akan mengakibatkan periodenya menjadi T sama dengan 2pi per B, kemudian C di sini adalah pergeseran dari sumbu Y, kemudian D merupakan pergeseran dari sumbu X. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Pada grafik di sebelah kiri ini, kita melihat bahwa titik maksimumnya adalah 5pi per 12,3 dan 17pi per 12,3. Kemudian yang pertama adalah kita akan tentukan dulu amplitudonya. Jadi yang pertama, amplitudo itu sama dengan Y max dikurangi dengan Y min dibagi dengan 2. Nah, di sini kita melihat bahwa Y max-nya ini kan 3, sedangkan Y min-nya adalah min 1 di sini. Oke, ini berordinat di min 1. Maka A-nya menjadi 3 dikurang min 1 bagi 2. A-nya sama dengan 2. Nah, sekarang inilah amplitudonya. Kemudian langkah kedua adalah kita tentukan dulu periode dari grafik fungsi di atas. Ingat bahwa periode adalah jarak horizontal dari titik puncak maksimum atau titik minimum yang berurutan. Nah, di sini karena berbicara mengenai jarak, maka ini sama dengan 5pi per 12. Oh ya, nilai mutlak dari 5pi per 12 min 17pi per 12. Yang sama dengan nilai mutlak dari min 12pi per 12. Kita coret 12 dengan 12 yang sama dengan pi. Nah, pi dapat dinyatakan sebagai 2pi per 2. Nah, inilah B sama dengan 2. Oke, kita mendapatkan A sama dengan 2 dan B sama dengan 2. Nah, sekarang kita akan menentukan dulu nilai dari D-nya. Di langkah ketiga adalah tentukan nilai dari D-nya. Nah, D berhubungan dengan garis tengah. Jadi kita tentukan dulu Y garis tengah itu sama dengan nilai maksimum atau Y max ditambah nilai minimum dibagi dengan 2. Ingat bahwa garis tengah merupakan jarak vertikal yang sama pada suatu garis, jarak vertikal dari suatu garis yang sama dengan ke titik maksimumnya dan ke titik minimumnya. Oke, maka menjadi Y max tambah Y min dibagi dengan 2. Nah, maka sama dengan 3 ditambah min 1 dibagi dengan 2. Yang sama dengan 1. Nah, 1 ini sama dengan D-nya. Oke. Sekarang kita telah menentukan A, B, dan D. Nah, untuk menentukan yang C,
Nah, ini kita membutuhkan persamaan trigonometri sederhana. Oke, caranya adalah sebagai berikut. Kita telah mendapatkan data yang kita punya adalah ini. Oke. Kita telah mendapatkan A, B, dan D, maka kita susun dulu. Y sama dengan 2 sin kurung siku, ini 2. Nah, ini X min C tambah 1. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita punya nilai koordinat titik P 5pi per 12,3 dan Q 17pi per 12,3. Kalau kita masukkan ke dalam persamaannya, maka jadi ini kita masukkan X sama dengan 5pi per 12. Maka persamaannya menjadi 2 sin dalam kurung 2 kali 5pi per 12 min C tambah 1. Nah, ini sama dengan 3. Oke, kenapa 3? Karena perhatikan di sini, saat X sama dengan 5pi per 12, hasilnya adalah 3. Nah, sekarang kita operasikan, kita akan menemukan sin dalam kurung 2 kali 5pi per 12 min C sama dengan 1. Nah, ingat bahwa 1 ini kan sama dengan juga sin dari pi per 2 tambah 2pi kali K. Nah, seperti ini. Dengan K-nya merupakan bilangan bulat. Maka sin-nya ini bisa hilang, tapi hilangnya bukan berarti dicoret, sehingga menjadi 2 kali 5pi per 12 min C sama dengan pi per 2 tambah 2pi K. Sekarang kita bagi kedua ruas dengan 2, sehingga menyisakan 5pi per 12 min C sama dengan pi per 4 tambah pi kali K. Nah, sekarang kita lihat. Di sini karena pi adalah di sini karena P berabsis di 5pi per 12, yang mana 5pi per 12 ini jika dikonversikan ke dalam derajat, ini menjadi 75 derajat. Nah, sekarang karena 75 derajat ada pada kuadran 1, maka di sini kita punya saat K-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kalau K sama dengan 0, maka persamaan terakhir yang kita punya ini menjadi 5pi per 12 min C sama dengan pi per 4. Akibatnya C sama dengan 5pi per 12 dikurang 3pi per 12 yang sama dengan pi per 6. Nah, jadi sekarang kita punya C-nya adalah pi per 6. Nah, sekarang kita sudah menemukan A sama dengan 2, B sama dengan 2, D sama dengan 1, dan C sama dengan pi per 6. Akibatnya persamaan trigonometri, persamaan pergeseran grafik fungsi trigonometri di atas ini sekarang menjadi Y sama dengan 2 sin 2 X min pi per 6 tambah 1. Inilah persamaannya. Oke, demikian yang nomor 1. Akan Pak diteruskan ke nomor 2. Nah, nomor 2 sekarang. Di nomor 2 ini kita mengetahui bahwa koordinat titik terendah atau koordinat titik minimum adalah R pi per 6,2 dan S 5pi per 6,2. Ini sebagai dengan X min sama dengan pi per 6 dan Y min sama dengan 2. Kemudian di sini kita punya X min sama dengan 5pi per 6
dan Y min sama dengan 2. Kemudian di atas ini kita punya Y max itu sama dengan 6. Nah, langkah pertamanya adalah masih sama. Kita tentukan dulu amplitudonya. Amplitudo adalah Y max dikurang dengan Y min dibagi 2 sama dengan 6 dikurang 2 dibagi 2 sama dengan 2. Inilah untuk amplitudonya. Nah, kemudian kita tentukan lagi periodenya. Periode atau T. Di sini kita melihat bahwa jarak antar dua titik minimum yang berurutan, jarak antara dua titik minimum yang berurutan adalah yaitu nilai mutlak pi per 6 dikurang dengan 5 pi per 6. Nah, ini sama dengan nilai mutlak dari minus 4 pi per 6 atau langsung saja sama dengan 2 pi per 3. Nah, di sini kita punya B-nya sama dengan 3. Kemudian, di langkah yang ketiga, tentukan persamaan garis tengahnya. Nah, Y garis tengah itu sama dengan Y max tambah Y min dibagi dengan 2 atau sama dengan 6 tambah 2 bagi 2 yang sama dengan 4. Nah, 4 ini adalah D-nya. Sekarang kalau kita perhatikan grafiknya, di sini grafiknya bisa berupa persamaan pergeseran dari sin X atau pergeseran dari cos X. Nah, misal, oke, kita ini dulu, ini yang langkah keempat, misal Y-nya itu sama dengan A kali cos dalam kurung B, kurung lagi X min C tambah D. Kita masukkan nilai A, B, dan D-nya dulu. Ini sama dengan 2 cos 3 X min C tambah 4. Nah, sekarang kita punya persamaan 2 cos dalam kurung 3 dalam kurung X min C kurung tutup tambah 4. Sekarang kalau kita ambil titik R atau S yang sudah diketahui, oke, kita ambil absisnya, maka menjadi ya, X sama dengan pi per 6. Jadi 2 cos dalam kurung 3 pi per 6 dikurangi C tambah 4 sama dengan 2. Nah, maka kita operasikan, jadi kedua ruas kita kurangi dengan 4, kemudian kita bagi dengan 2, menyisakan cos 3 dalam kurung pi per 6 dikurang C sama dengan min 1. Atau sama dengan juga ini adalah, ini Pak Widi akan hapus dulu yang ini. Cos dalam kurung 3 kurung pi per 6 dikurangi C sama dengan cos pi tambah 2 pi K atau cos dalam kurung 3 pi per 6 dikurang C sama dengan cos dalam kurung min pi plus 2 pi K dengan K adalah anggota himpunan bilangan bulat. Nah, sekarang kalau Anda perhatikan, ini akan menjadi 3 dalam kurung pi per 6 dikurangi C sama dengan pi plus 2 pi K atau 3 pi per 6 dikurang C
sama dengan minus pi tambah 2πk. Nah, sekarang kedua ruas kita bagi dulu nih dengan 3 nih, sehingga menjadi pi per 6 dikurang C sama dengan pi per 3 tambah 2πk per 3 atau pi per 6 dikurang C sama dengan minus pi per 3 tambah 2πk per 3. Nah, sekarang kita punya dua persamaan, yaitu pi per 6 dikurang C sama dengan pi per 3 tambah 2πk per 3, atau pi per 6 dikurang C sama dengan minus pi per 3 tambah 2πk per 3. Nah, untuk persamaan pertama, kita ambil K-nya sama dengan 0, sedangkan jika Anda mau menggunakan persamaan yang kedua, ambil K-nya sama dengan 1. Mengapa demikian? Karena perhatikan di sini, titik R itu kan absisnya adalah pi per 6. Nah, karena absisnya merupakan pi per 6, maka di sini pada persamaan pertama kita ambil K-nya sama dengan 1, sedangkan jika Anda memilih persamaan kedua, ambillah K-nya sama dengan 1. Oke. Nah, untuk persamaan pertama yang Pak Wi diambil dengan K sama dengan 0, maka pi per 6 dikurang C sama dengan pi per 3, atau C-nya sama dengan minus pi per 6. Nah, maka kita punya persamaan, karena kita menggunakan Y sama dengan A cos dalam kurung BX min C tambah D, kita punya persamaan akhir adalah Y sama dengan 2 cos, ini Pak Udi langsung, 3, pi per 2 plus cos dalam kurung 3X plus pi per 2 tambah 4. Nah, sekarang ingat bahwa pada sudut berelasi, cos dari pi per 2 tambah alfa, ini kan sama dengan min sin alfa. Akibatnya persamaan terakhir yang kita punya ini, inilah alfanya. Oke, dapat ditulis menjadi ini Pak Udi tulis ulang, Y sama dengan 2 cos dalam kurung 3X plus pi per 2 tambah 4, ini akan sama dengan minus 2 sin 3X tambah 4. Nah, yang mana yang benar? Kedua-duanya ini benar. Begitu. Baik, ini nomor 2. Akan Pak Udi teruskan ke nomor 3. Oke, nomor 3. Di sini kita punya grafik fungsi trigonometri seperti ini bentuknya. Dengan U dan V sebagai koordinat titik maksimum. Sedangkan pada U dan V, Y max-nya adalah 1. Sedangkan kita lihat di sini, garis Y sama dengan min 3 ini menyinggung grafik ini. Nah, menyinggungnya tepat di bawah, sehingga di sini kita punya Y min-nya sama dengan min 3. Nah, langkah pertama masih sama. Oke, jawab. Langkah pertama adalah tentukan dulu amplitudonya. Amplitudo sama dengan Y max dikurangi dengan Y min dibagi dengan 2. Ini sama dengan 1 dikurangi min 3 dibagi 2 yang sama dengan 2. Nah, kemudian setelah selesai dengan amplitudo, kita tentukan lagi yang namanya periode. Di sini kita melihat bahwa U berkoordinat di min pi per 8,1 dan V
berkoordinat di 7pi per 8,1. Maka karena U dan V merupakan koordinat titik maksimum, sehingga jarak dari dua koordinat titik maksimum itu adalah nilai mutlak dari min pi per 8 dikurangi dengan 7pi per 8. Yang sama dengan nilai mutlak dari min 8pi per 8. Sama dengan pi. Nah, pi dapat dinyatakan sebagai 2pi per 2. Jadi kita punya di sini, B-nya adalah 2. Nah, sekarang setelah kita menentukan A dan B-nya, kita tentukan lagi nilai D-nya. Oke. Atau nilai garis tengahnya. Jadi Y garis tengah itu sama dengan ordinat titik maksimum ditambah ordinat titik minimum dibagi dengan 2. Yang sama dengan 1 ditambah min 3 dibagi 2. Yang sama dengan min 1. Nah, 1 ini sama dengan nilai dari D-nya. Kemudian yang keempat, andaikan kita memisalkan bahwa grafik ini mempunyai persamaan Y sama dengan A sin dalam kurung B terus X min C tambah D. Kita masukkan nilai A, B, dan D-nya sehingga menjadi Y sama dengan 2 sin dalam kurung 2 kemudian X min C dikurang 1. Nah, sekarang Anda lihat di sini Anda bisa mengambil absis pada titik U dan absis pada titik V atau absis pada titik V. Pilih salah satu saja. Di sini Pak Widi ambil misalnya adalah absis dari titik U misalnya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan X sama dengan min pi per 8 sehingga menjadi Y sama dengan Di sini kan ordinatnya 1 sehingga menjadi sama dengan 1 sama dengan 2 sin dalam kurung 2 min pi per 8 dikurang C dikurang 1. Nah, di sini kita punya bahwa ini kita operasikan dulu sehingga menjadi 1 sama dengan sin dalam kurung 2 min pi per 8 dikurang C. Nah, di sini kita melihat bahwa 1 pada baris berikutnya merupakan hasil dari kedua ruas kita jumlahkan dengan 1 sehingga ruas sebelah kiri menjadi 2, lalu kita bagi dengan 2, hasilnya tetap 1. Nah, di sini 1 dapat dinyatakan sebagai sin pi per 2 plus 2 pi K sama dengan sin dalam kurung 2 min pi per 8 dikurang C atau menjadi pi per 2 plus 2 pi K sama dengan 2 kali min pi per 8 dikurang C. Nah, lalu kedua ruas kita bagi dengan 2 sehingga menjadi pi per 4 ditambah pi K sama dengan min pi per 8 min C. Nah, di sini Anda melihat di sini Anda melihat bahwa ini kan absisnya yaitu negatif. Karena absisnya negatif, maka di sini untuk K-nya kita ambil sebagai min 1. Sehingga menjadi di sini saat ambil K-nya sama dengan min 1, maka pi per 4 dikurangi pi sama dengan min pi per 8 dikurangi C. Sehingga kita mendapat bahwa ini Pak Budi langsung menjadi min 3 pi per 4 ditambah pi per 8 sama dengan min C
maka menjadi min 5pi per 8 sama dengan min C. Atau C-nya sama dengan 5pi per 8. Nah, kemudian di sini Anda lihat bahwa kita masukkan C-nya ini ke dalam persamaan yang atas. Sehingga menjadi Y sama dengan 2 sin dalam kurung 2 kurung X min 5pi per 8 dikurang 1. Kalau kita masukkan nilai 2-nya, dapat dinyatakan sebagai 2 sin 2X min 5pi per 4 dikurang 1. Nah, sekarang kalau Anda lihat pada persamaan yang ini, oke, di sini kita punya bahwa 2 sin dalam kurung 2X min 5pi per 4 min 1. Sudut 5pi per 4 ini kan sudut yang lebih dari pi per 2. Dan juga lebih dari pi. Maka grafik ini dapat dinyatakan sebagai ini sama dengan 2 sin dalam kurung 2X min pi per 4 min 1. Oke. Nah, sekarang kalau kita bawa keluar minnya, maka menjadi 2 sin dalam kurung minus pi, ini minus dalam kurung pi plus pi per 4, kemudian dikurang 2X. Oke, dikurang 1. Nah, ingat bahwa pada relasi sudut alfa dengan sudut negatifnya, maka untuk sin ini dapat dinyatakan sebagai, ini Pak Widi ke atas, dinyatakan sebagai sama dengan minus sin minus 2 sin dalam kurung pi plus pi per 4 dikurang 2X dikurang 1 sehingga sama dengan min 2. Nah, ini kita lihat di sini pi per 4 min 2X ini adalah alfanya. Nah, karena pi tambah alfa sama dengan min sin alfa, maka ini minusnya hilang. Sehingga menjadi dua sin dalam kurung pi per 4 min 2X min 1, atau supaya 2X-nya ada di depan, sehingga menjadi ini sama dengan min 2 sin dalam kurung 2X min pi per 4 dikurang 1. Nah, inilah persamaannya. Oke, inilah untuk nomor 3. Akan Pak diteruskan ke nomor berikutnya. Di nomor 4, kita diberikan sebuah grafik fungsi trigonometri dengan koordinat titik minimum adalah E 2pi per 15, min 1 dan F 14pi per 15, min 1. Oke. Nah, sekarang kita akan menentukan persamaan grafik tersebut. Caranya masih sama. Langkah pertama adalah tentukan dulu amplitudonya. Nah, di sini kita melihat bahwa Y max-nya adalah 4 dan Y min-nya adalah
min 1. Sorry, Y max-nya adalah 3 dan Y min-nya adalah min 1. Maka amplitudonya adalah Y max dikurangi dengan Y min dibagi dengan 2. Sehingga sama dengan 3 dikurangi min 1 bagi 2 yang sama dengan 2. Inilah amplitudonya. Kemudian untuk yang kedua, kita akan tentukan dulu periode. Nah, di sini Anda melihat bahwa absis dari titik E dan F berturut-turut adalah 2pi/15 dan 14pi/15. Kalau kita cari jaraknya, sehingga sama dengan nilai mutlak, T sama dengan nilai mutlak 2pi/15 dikurang 14pi/15. Yang sama dengan nilai mutlak dari negatif 12pi/15 atau sama dengan 12pi/15. Nah, sekarang Anda perhatikan di sini bahwa sekarang Anda lihat bahwa T-nya sama dengan 12pi/15. Bilangan tersebut dapat dinyatakan sebagai ini 6 kali 2pi/15. Oke. Atau dapat dinyatakan juga sebagai ini sama dengan 2pi/15/6. Nah, ini sama dengan 2pi/5/2. Nah, di sini kita melihat bahwa B-nya itu bukan lagi bilangan bulat, B-nya merupakan bilangan rasional yaitu 5/2. Apakah bisa? Ini bisa buktinya. Oke. Kemudian yang ketiga, kita tentukan dulu nilai dari D-nya. Caranya adalah Y garis tengah ini sama dengan Y max ditambah Y min dibagi dengan 2. Yang sama dengan juga 3 ditambah min 1 dibagi dengan 2 atau sama dengan juga 1. Nah, kita telah menemukan bahwa A-nya sama dengan 2, T-nya, B-nya sama dengan 5pi/2, dan D-nya sama dengan 1. Sekarang, kalau kita misalkan, oke, ini sebagai grafik Y sama dengan A sin pergeseran dari sin X, maka kita tulis dulu langkah keempat, Y sama dengan A sin dalam kurung B, X min C, tambah D. Nah, kita masukkan semua nilai A, B, dan D-nya sehingga menjadi Y sama dengan 2 sin. B-nya adalah 5/2, X min C, tambah 1. Kemudian Anda lihat di sini bahwa ketika absisnya 2pi/15, ordinatnya adalah min 1. Sehingga menjadi min 1 sama dengan 2 kali sin dalam kurung 5/2, kemudian 2pi/15 dikurang C tambah 1. Yang menjadi, ini kedua ruas kita kurangi dengan 1, kemudian kita bagi dengan 2, hasilnya adalah min 1 sama dengan sin dari 5/2, terus 2pi/15 dikurang C, atau menjadi sin dari 5/2 kali 2pi/15 dikurang C sama dengan sin dari 3pi/2 ditambah 2πk atau sin dari 5/2 kali 2pi/15 dikurang C sama dengan sin
dari min pi per 2 ditambah 2 pi K. Nah, nilai di sini min pi per 2 didapat dari persamaan trigonometri sederhana. Oke. Kemudian poin keempat dapat dinyatakan sebagai 5 per 2 kali 2 pi per 15 dikurang C sama dengan 3 pi per 2 ditambah 2 pi K atau 5 per 2 dikalikan 2 pi per 15 dikurang C sama dengan min pi per 2 tambah 2 pi K. Nah, sekarang kalau Anda lihat kedua persamaan terakhir ini, dapat Anda pilih persamaan pertama dengan K-nya sama dengan 0 atau persamaan kedua dengan K-nya sama dengan 1. Misal kita pilih persamaan yang pertama dengan K sama dengan 0, kita pilih persamaan pertama dengan K sama dengan 0, maka kita dapat 5 per 2 kali 2 pi per 15 dikurang C sama dengan di sini ya benar K-nya sama dengan 0, 3 pi per 2. Nah, sekarang kita bagi dulu kita kalikan kedua ruas dengan 2 per 5, maka ini menjadi 2 pi per 15 dikurang C, kita coret 2 dengan 2, sama dengan 3 pi per 5. Atau C sama dengan 2 pi per 15 dikurang 3 pi per 5. Kita samakan penyebutnya menjadi per 15 semua, sehingga menjadi 2 pi dikurang 9 pi. Atau sama dengan minus 7 pi per 15. Nah, sehingga didapat C-nya adalah Y sama dengan Y sama dengan 2 kali sin 5 per 2, kemudian X tambah 7 pi per 15 ditambah 1. Kalau kita masukkan 5 per 2 ke dalam kurung, sehingga menjadi ini sama dengan 2 sin 5X per 2 ditambah 7 pi per 6 ditambah 1. Nah, sekarang di sini Anda perhatikan bahwa sudut 7 pi per 6 jika dikonversi ke dalam derajat sehingga menjadi 210 derajat. Maka persamaan terakhir ini dapat dinyatakan sebagai di sini kita melihat bahwa sudut 210 derajat adalah sudut yang terletak di kuadran ketiga. Jadi persamaan terakhir ini dapat dinyatakan sebagai ini sama dengan 2 sin dari 3 pi per 2 dikurang pi per 3, ini Pak Wi dikasih kurung, dikurang dengan 5X per 2 tambah 1. Yang sama dengan, ingat bahwa pada sudut berelasi, sin 270 derajat dikurangi dengan alfa, jadinya adalah min cos alfa, menjadi min 2 cos dari pi per 3 dikurang 5X per 2 tambah 1.
Nah, perhatikan juga bahwa cos min alfa sama dengan cos alfa. Maka min 2 cos pi per 3 dikurang 5x per 2 tambah 1 dapat Anda tulis sebagai min 2 cos dari 5x per 2 dikurang pi per 3 tambah 1. Nah, di sini Anda perhatikan bahwa kalau ada soal seperti ini, grafiknya dapat dinyatakan sebagai sin atau sebagai cos. Oke, tentu nantinya keduanya akan nampak persamaan berbeda, namun sebetulnya itu sama. Oke, inilah untuk pembahasan nomor 4. Berikutnya akan Pak Budi teruskan ke pembahasan yang nomor 5. Nomor 5. Kita diberikan grafik trigonometri sebagai berikut. Oke, di sini kita melihat bahwa untuk X sama dengan 2 pi per 3, 5 pi per 3, nilai dari grafik ini tidak akan pernah menyinggung garis X sama dengan 2 pi per 3 dan garis X sama dengan 5 pi per 3. Nah, sekarang kalau Anda perhatikan, di sini kita perhatikan bahwa misal pada absis pi per 6, 1, ini terjadi perubahan kecekungan. Jadi dari sini cekung ke bawah. Oke, ini titiknya Pak ditandai dulu. Titik R misalnya. Nah, dari sini sampai dengan absis pi per 6 ini akan cekung ke bawah. Sedangkan untuk absis yang lebih dari pi per 6 ini akan cekung ke atas. Oke. Demikian juga untuk seterusnya. Saat absis pada 7pi, absis yang kurang dari 7pi per 6 ini akan cekung ke bawah. Kemudian untuk absis yang lebih dari 7pi per 6 ini akan cekung ke atas. Nah, demikian juga penjumlahan dengan sejauh jarak pi-nya dari titik sebelumnya, yaitu di absis 13 pi per 6 ini akan cekung ke bawah. Di sini. Kemudian absis yang lebih dari 13 pi per 6 ini akan cekung ke atas. Nah, karena ada perubahan kecekungan di absis pi per 6, maka kita geser dulu sumbu Y ke kanan sejauh pi per 6 satuan. Nah, seperti ini. Kita buat sumbu Y yang baru. Oke, kita buat dulu sumbu Y yang baru yang tadi geser sejauh pi per 6 ke arah kanan. Ini kita namakan sebagai Y aksen. Nah, kemudian di sini karena ordinatnya 1, maka kita naikkan sumbu X-nya ke atas sejauh 1 satuan. Ini dengan warna lain seperti ini. Nah, kita beri namanya adalah X aksen. Nah, sekarang Anda lihat di sini bahwa karena sumbu X dinaikkan 1 satuan ke atas dan sumbu Y digeser ke arah kanan sejauh pi per 6, maka kita punya, untuk yang pertama, kita punya D-nya sama dengan 1 karena sumbu X digeser ke atas sejauh 1 satuan, dan kita punya C-nya sama dengan pi per 6. Nah, pi per 6 didapat dari sumbu Y yang telah digeser ke arah kanan sejauh pi per 6 satuan. Nah, sekarang titik G yang semula berkoordinat di 5 pi per 12,3 untuk bidang X dan Y, sekarang pada bidang X aksen dan Y aksen, titik G berkoordinat di, ini kita misalkan, dengan absis pi per 4 dan dengan ordinat ini adalah 1 pada sumbu Y aksen. Nah, sekarang Anda perhatikan di sini,
Sekarang Anda lihat bahwa untuk sumbu X yang semula berjarak pi per 6, oke, jadi 0, pi per 6, kemudian pi per 3, pi per 2, 2 pi per 3, kemudian 5 pi per 6, dan pi, pada garis X-aksen ini kita biarkan berjarak sama. Jadi di sini 0, kemudian di sini adalah pi per 6 setelah 0 di pertemuan X-aksen dan Y-aksen. Di sini pi per 6. Kemudian di sini kita punya juga pi per 3. Nah, maka asimtot tegak ini akan di titik pi per 2 pada sumbu X-aksen. Anda lihat di sini bahwa pada garis X-aksen tidak ada perubahan skala dari sumbu X-nya. Jadi skala di X-aksen sama dengan skala di sumbu X. Karena sama, maka kita punya, oke, di sini Pak ditulis, di langkah kedua, karena di X-aksen skalanya sama dengan di X, maka B-nya sama dengan 1. Oke, nah sekarang kita beralih ke garis Y-aksen. Oke, garis Y-aksen. Nah, pada Y-aksen ini terjadi perubahan skala. Oke, jadi ini dari 0, kemudian 1. Nah, di sini Anda melihat bahwa pada sumbu Y, semula ini berjarak 1. Oke. Tapi pada garis Y-aksen, ini langsung berjarak 1. Nah, di sini kita melihat bahwa sebelum 1 dan di antara 0 ini kan harusnya ada setengah. Nah, sekarang jarak 1 pada sumbu Y menjadi jarak setengah pada sumbu Y-aksen atau pada garis Y-aksen. Nah, karena ada pengecilan skala sebanyak 2, karena ada pengecilan skala sebanyak 2 pada garis Y-aksen, maka, nah di sini kan ada pengecilan skala, skala sebanyak 2, maka A-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita sudah ketemu persamaan yang nomor 5 ini. Persamaannya adalah Y sama dengan 2 kali tangen dari 2, Y sama dengan 2 kali tangen, oh ya di sini B-nya 1, X min pi per 6 tambah 1. Nah, di sini perlu Anda perhatikan bahwa untuk grafik yang seperti ini adalah grafik dari pergeseran Y sama dengan tangen X. Ingat, kalau tangen tidak mempunyai nilai maksimum dan tidak mempunyai nilai minimum. Akibatnya, kita tidak bisa menentukan amplitudo pada grafik tersebut dan juga garis tengahnya. Oke. Nah, inilah untuk pembahasan yang nomor 5. Berikutnya akan Pak Widi teruskan ke pembahasan yang nomor 6. Nomor 6. Nah, pada nomor 6, di sini kita melihat ada grafik fungsi trigonometri dengan titik I adalah pi per 4,3, titik J 3 pi per 4,3. Dan sebagai garis asimtot adalah garis X sama dengan 3 pi per 8, 7 pi per 8, 11 pi per 8, kemudian 15 pi per 8. Nah, sekarang, dan kita pun juga melihat di sini bahwa perubahan kecekungan itu terjadi saat absisnya
katakanlah di sini Pak Udi beri nama titik R. Ini pi per 8,1 dan kemudian di titik S yaitu 5 pi per 8,1 dan di titik U yaitu 9 pi per 8,1 serta titik V yaitu 13 pi per 8,1. Nah, untuk yang X kurang dari pi per 8 ini akan cekung ke bawah. Sedangkan untuk X yang lebih dari pi per 8 ini akan cekung ke atas. Demikian juga saat X-nya kurang dari 5 pi per 8 ini akan cekung ke arah bawah. Dan ketika X-nya lebih dari 5 pi per 8 ini akan cekung ke arah atas. Lalu saat X-nya kurang dari, tadi Pak diralat untuk yang di sini, untuk X yang lebih dari 3 pi per 8 dan kurang dari 5 pi per 8 ini akan cekung ke bawah. Sedangkan untuk X yang lebih dari 5 pi per 8 dan kurang dari 7 pi per 8 akan cekung ke atas. Sedangkan di sini untuk X yang lebih dari 7 pi per 8 dan kurang dari 9 pi per 8 akan cekung ke bawah. Lalu untuk X yang lebih dari 9 pi per 8 dan kurang dari 11 pi per 8 akan cekung ke atas. Oke, demikian juga seterusnya ini. Nah, sekarang Anda perhatikan di sini bahwa jika kita geser sumbu Y sejauh sumbu Y ke arah kanan sejauh pi per 8 sebagai berikut. Oke, seperti ini. Dan sekarang Pak Widi beri nama Y aksen. Kemudian untuk sumbu X kita geser ke atas sejauh 1 satuan. Seperti ini. Nah. Dan diberi nama X aksen. Oke, kemudian karena ada pergeseran sumbu Y ke kanan sejauh pi per 8, maka kita punya C-nya adalah pi per 8, dan karena sumbu X digeser ke atas sejauh 1 satuan, maka kita punya D-nya sama dengan 1. Nah, sekarang untuk langkah kedua. Di sini Anda lihat bahwa titik I berkoordinat di pi per 4,3 pada bidang X dan Y. Namun pada bidang X aksen dan Y aksen, titik I akan berkoordinat di titik di sini pi per 4 dan di sini adalah 1. Oke. Nah, sekarang Anda perhatikan di sini bahwa di sumbu X ini semula berjarak pi per 8. Pi per 8, pi per 8, kemudian pi per 8 lagi dan seterusnya. Nah, namun sekarang pada sumbu X aksen jarak skalanya itu diperkecil. Sekarang menjadi sehingga menjadi pi per 4, lalu pi per 4 lagi, pi per 4 lagi, dan seterusnya. Jadi misalkan pada kertas milimeter blok Anda, semula ini berjarak pi per 8 per 1 cm. Nah, sekarang berjarak pi per 4 dengan skala setengah, dengan skala 1 cm juga. Nah, sehingga sini Pak ditulis. Karena ada Pak diralat di sini karena skalanya jaraknya menjadi pi per 4 di sumbu X aksen dan jaraknya menjadi dengan skala 1, berarti ada pembesaran jarak.
Nah, di sini karena ada perbesaran jarak, oke, pada X-aksen sebanyak 2, oke, jadi ada perbesaran sebanyak 2, maka B-nya sama dengan 2. Oke, nah sekarang kita tinjau untuk sumbu Y-aksen. Nah, di sini kita melihat pada sumbu Y-aksen, ini kan jaraknya adalah 1. Oke. Nah, di sini dari 0 ke 1, ini kan melompat 2. Tapi di sini Anda lihat, ini ada sebanyak ini 0, kemudian ini setengah, lalu setengah lagi. Nah, kalau pada sumbu Y ini ada pengecilan skala. Jadi yang tadinya 1 menjadi setengah, ini juga setengah lagi. Nah, kemudian di sini karena ada pengecilan skala, sebanyak 2 pada Y-aksen, maka A-nya sama dengan 2. Sehingga kita punya Y sama dengan 2 kali tangen, dalam kurung, 2 X min Pi per 8 ditambah 1. Atau sama dengan 2 kali tangen, 2X min Pi per 4 tambah 1. Inilah untuk pergeseran, untuk persamaan grafik di nomor 6. Nah, ini video dari Pak Widi untuk tentang pembahasan penentuan grafik fungsi trigonometri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, karena video ini semoga bermanfaat bagi Anda. Saya Pak Widi, tetap sehat selalu, Tuhan beserta kita semua.